Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdua izin untuk melepas masker dulu ya. Oke. Hai anak-anakku, siswa-siswi SMP Albana. Kali ini jumpa lagi di PAS, Podcast Anak Sekolah. Bersama saya Ibu Rinda Putri Ipani dan saya Tiffany Bungki. Kali ini kita berdua akan mengupas tuntas materi tentang etika belajar daring. Berat nih Bu. Berat tidak berat ya. Harus dijalani. Betul ya. Oke, pendidikan selama masa pandemi ini mengalami perubahan yang cukup signifikan ya Bu Fani ya. Baik segi media yang digunakan selama proses pembelajaran maupun tempat belajar siswa ya, seperti itu. Biasanya media yang digunakan apabila tidak online itu kita tatap muka secara langsung ya Bu ya. Tetapi kali ini di masa pandemi ini mau tidak mau kita menggunakan metode daring ya atau online seperti itu. Sempet ya kita mau ada tatap muka ya, wacana tatap muka ya Bu. Betul sekali. Ya? Tapi karena tingginya COVID kembali gitu ya, jadi anak-anak harus bersabar untuk daring lagi dari rumah ya. Pasti udah kangen ya sama teman-temannya ya. Betul. Sama seperti kita nih, kangen sama murid-murid kita. Betul sekali ini. Okay. Dan anak-anakku mau kita belajar secara online ataupun tidak online, tentunya sesuai dengan materi kita yang akan kita bahas tuntas hari ini. Tentunya ada adab-adab nih Bu Fani ya. Nah, adab itu apa sih Bu Fani sebenarnya? Bukan makanan ya? Bukan. Apa nih Bu? Apa ya adab itu ya? Dia lebih ke kayak tata krama gitu ya? Betul. Lebih atau mungkin bisa dikatakan suatu etika ya Bu ya. Jadi suatu adab ini bisa dikatakan etika yang dilakukan oleh murid ya selama di masa pandemi atau pembelajaran online ini. Sesuai dengan adab yang ada ya. Kalau kita mengatakan adab siswa terhadap guru, padahal guru itu memang bisa dikatakan orang tua di sekolah ya Bu Fani ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya para siswa itu semasa daring ya, walaupun tidak bertatap muka, masih harus menjaga adab-adab dengan baik. Jadi walaupun kita belajar daring ya, bukan tatap muka langsung, adab itu tetap harus dijaga ya Bu. Betul sekali. Karena memang bukan belajar itu bukan hanya kita berhadapan face to face gini ya. Walaupun tatap layar, kalau kita belajar memang ada adab-adabnya seperti itu ya Bu Putri ya. Betul. Jadi tapi kita tidak menutup mata ya. Selama pembelajaran daring pun ada problematikanya nih Bu. Ya, jadi ada problematika atau kendala-kendala yang sering kita makanya nih kita angkat lagi nih etika daring gitu. Kenapa? Karena memang adab itu sebelum ilmu gitu. Artinya kita memang harus lebih beradab dulu gitu. Kita harus menguasai adab-adab itu karena untuk mendapatkan kebarokahan ilmu. Iya enggak ya? Betul sekali. Ya, memang karena nanti akan membedakan mana anak-anak yang beradab gitu ya dengan yang harus diingatkan kembali adabnya gitu ya Bu ya. Makanya setahun lebih ya Bu ya kita tatap layar, bukan tatap muka nih. Pasti kita juga lihat bagaimana interaksi anak di dunia maya ya dengan guru-gurunya gitu ya, dan ternyata memang mengingatkan kembali soal etika daring itu adalah suatu keharusan ya sebagai pendidik gitu ya, itu supaya kita mendapatkan kebarokahan ilmu tersebut. Betul sekali. Oke. Anak-anakku, baik kita lihat nih ya, berikut ada tayangan ya, beberapa kendala atau bisa kita katakan problematika yang sering kita temukan di pembelajaran daring ya. Langsung saja ya Bu Fani ya. Iya. Mari kita simak bersama-sama video berikut. Ini yang seragam Bu ya. Iya. Soal seragam. Oke.
Nah, yo, siapa nih yang seperti ini idealnya ya? Atasnya rapi, bawahnya bukan seragam seperti bukan itu ya. seragam ternyata ya gitu. Buku kosong kayak nggak pernah nulis gitu. Kakaknya nih ya. Kakaknya nih yang nulis. Nah, Terus ada lagi ya Bu Putri ya? Apa kita simpen dulu nih video yang iya, satu? Kita bahas dulu. Betul, kita bahas dulu ya Bu ya. Nah, Kita bahas. nah, video yang tadi itu mencerminkan salah satu problematika kita pada saat melakukan pembelajaran daring. Iya. Seringkali ada, mungkin tidak semua ya Bu Iya. ya. Harapannya sih semua mengikuti dengan baik ya. Betul. Tetapi ada saja yang mungkin kurang mempersiapkan diri ya. Jadi seperti di video tadi ya, baru bangun, belum sempat mandi, jamnya sudah Masuk jam sudah pelajaran. masuk jam gitu pelajaran. ya kan? Akhirnya menggunakan baju seragam, di Bawahannya- atasnya seragam, di bawahnya bukan seragam. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya sayangkan yang begitu Betul. ya. Karena memang ternyata kalau kita sedia sebelum pelajaran gitu ya, itu akan lebih membuat kita lebih fokus gitu sama apa yang akan kita hadapi hari itu. Kalian pasti akan ngerasain bedanya ya kan? Yang baru bangun kucek-kucek mata terus zoom gitu, atau absen gitu, sama yang dia sudah duduk, udah sarapan, udah tenang gitu, terus mulai absen sama mulai zoom. Berasa ya Bu ya, kayak gitu ya Bu ya. Harapannya problematika yang seperti video tadi tidak ada di siswa-siswi SMP Albana ya Bu ya, walaupun memang kalau Zoom terlihat hanya setengah badan, Iya. harapannya tetap mengikuti peraturan yang ada. Iya. Jadi bersiaplah dulu sehingga fokus juga untuk mengikuti pelajaran. Baik, berikut ada video Iya. yang kedua nih Bu Fani. Yang kedua Iya. juga kayaknya Sering kita temui ya. Nah, mari kita simak video yang kedua. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya ya. Apa pengertian dari Adobe Audition? Sintong boleh jawab pertanyaan saya? Sintong. Halo Sintong, apakah ada di sini? Sintong! Halo? Mohon maaf Mbak. Iya, Kamu kenapa? dari mana saja? Saya dari tadi di Mas sini saya Mbak, ya? cuma sinyal saya memang lagi agak error, lagi agak Oh begitu, bermasalah. oke baik, bisa dijawab pertanyaannya ya? Jawabannya Mbak. Iya, Iya pertanyaannya. tadi saya nggak dengar soalnya memang kresek-kresek Mbak suaranya Oh oke di saya. baik, kalau begitu Mohon saya maaf lempar ya. aja pertanyaannya ke teman Iya. yang lain. Oke Terima baik kasih Mbak, Sintong. terima kasih. Ini yang model kadang-kadang ghosting ya Bu ya. Iya, betul. Tiba-tiba hadir tapi nggak ada suaranya gitu ya, terus ghosting, kamera off, atau ditulisinnya di namanya apa? Connecting gitu. Ya ampun, kadang-kadang ada, sebenarnya sih lucu juga ya. Maksudnya Iya, kok ada aja itu otaknya buat bolos ya. Ini bolos zaman sekarang kayaknya ya Bu Putri ya. Iya. Nah, itu tadi ya video kedua ya. Heeh. Jadi terlihat jelas Ini pas kalau Mungkin- yang tampilan-tampilan ya. betul ya. Jadi awalnya dia melakukan absensi, Iya. setelah itu pembelajaran dia hilang. Ghosting ya. Ghosting Bahasa anak tadi, sekarang betul, ghosting ya. gitu. Seperti itu. Jadi harapannya memang karena ini kembali lagi ke poin pertama tadi ya Iya. Bu Fani. Heeh. Kalau memang kita sudah bersiap, fokus, kita pasti lebih semangat ya Nah, untuk pelajaran. mengikuti pembelajaran. Betul Kalau dari awal sudah males-malesan ya, niatnya kurang semangat, Yang penting absen gitu ya. pasti itu ke kan. belakangnya dan sangat disayangkan akan Iya. tertinggal materi ya Bu Iya. ya. Nah, Karena berbeda ya pembelajaran daring sama pembelajaran tatap muka ya. Betul. Kalau kita tatap muka kan kita masih bisa nanya sama gurunya, apa bu gitu. Yang tadi apa? Kalau yang ini kan gurunya terus gitu ngasih waktu jeda gitu ya. Tapi waktu dikasih kesempatan bertanya anaknya tidur, ghosting ya. Wassalam deh ya betul gitu kan. sekali. Jadi harapannya problematika yang lain ya selain video tadi Bu Fani, terkadang apabila materi itu disampaikan dengan Zoom ya, itu ada yang off kamera. Iya. Nah, bagaimana tuh Bu Fani? Harusnya meng-on-kan ya. Iya. Karena kita sebagai seorang guru ya, apabila muridnya on semua itu sangat merasa dihargai ya Bu ya. Terus kita semangat ngajarnya ya, Betul. gitu. Dan sebenarnya keunggulan kita kalau on kamera, guru itu kenal sama kita.
itu kan poin tersendiri ya. Iya. Oh, ini anak yang memang niat sungguh-sungguh gitu. Walaupun sungguh-sungguh tapi off kamera gitu ya. Tuh gue juga ngapain ya gitu di balik layar ini gitu. Atau Iya. yang zaman sekarang kadang-kadang ya on kamera tapi langit-langit yang disorot ya Bu ya. Iya betul. Langit-langit yang disorot itu yang Iya. kadang-kadang yang Sedih kita ya temui, kita ya. sedih banget nih yang kita ajarin langit-langit apa muridnya kan gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi problematikanya selain video tadi ada yang off kamera ya. Yang Iya. kedua, yang lain ada juga memberikan respon itu kurang ya terhadap materi yang disampaikan. Oh iya. Jadi gurunya sudah menjelaskan, gurunya menanya sudah ngerti atau belum nak? Tidak ada respon. Jadi seolah kita guru, nih siswa kita ngerti atau tidak ya? Harapannya memang merespon dengan cepat ya Bu ya. Ngerti enggak gitu Betul. ya, dengerin enggak gitu Iya. kan, bertanya-tanya ya kan. Guru loh, bukan ahli nujum ya kan yang bisa meraba-raba gitu. Aduh, murid saya ngerti gitu ya kan. Poin yang ketiga itu pada saat layar Zoom biasanya ada problematika tuh Yang board dicoret tuh, siswa, whiteboard, iya. whiteboardnya ya. Kayaknya mungkin tangannya terlalu kreatif ya. Nah, di sini kreativitas bukan tanpa batas tapi kebablasan. Kebablasan. Jadi harapannya tetap tertib ya Bu ya mengikuti Ya pembelajaran. nggak usah lah ya nyoret-nyoret soalnya kan bukan lagi ngetes matematik Iya ya Bu ya. betul. Nah, yang poin keempat ya itu menyangkut poin satu tadi. Jadi pada saat on kamera harapannya ya problematika yang ada itu kadang anak-anak terlihatnya sedikit Bu ya, entah ujung jilbabnya Itu saja yang tadi langit-langit atau sebelah, ya, Bu, iya, ya. langit-langit seperti itu. Jadi harapannya full face ya. Jadi paling tidak setengah badan. Jadi guru-guru itu bisa melihat siswa yang mengikuti Iya. pembelajaran. Ada lagi yang ini Bu modelnya kalau misalnya mereka off kamera terus foto profilnya ya kan macam-macam gitu ya. Iya, Oh. ada juga yang seperti Atau itu. kadang-kadang itu difoto Bu ya. Jadi kita gurunya kalau nggak jeli-jeli dikira itu muridnya yang tampil padahal fotonya ya Betul, tampil. Ya, sangat disayangkan sekali yang seperti Iya. itu ya kan. Dari problematika yang kita bahas Bu Fani, di sini kita bisa melihat bahwa adab murid itu masih cukup krisis ya terhadap Iya. gurunya. Namun dari pihak guru tentunya harus tetap sabar ya dan sangat dibutuhkan kerjasama dari siswa itu sendiri ya untuk agar guru semangat mengajar dan murid juga semangat belajar.